Bapak Ibu Saudara, saya coba mengangkat ada 4 poin pada malam hari ini, supaya kita benar-benar keluar dari badai dengan tegak. Ya. Jadi jangan sampai ketakutan seperti murid-murid yang merasa diri hebat, lalu mereka membiarkan Yesus tertidur. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah kita merasa diri kita bijak. Itu. Kalau kita mau keluar dari badai dengan tegak, pertama-tama kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita mampu, jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita pintar. Saya jujur aja, saya juga suka sedih. Saya kebetulan cukup bersahabat dengan Profesor Thomas Penturi. Beliau itu adik kelas saya dulu di SMA 1 Ambon. Sekarang beliau adalah Dirjen Bimas Kristen. Nah, saya sempat sampaikan kepada beliau, Pak, tolonglah ini hamba-hamba Tuhan senior saling menyerang di medsos, merasa diri paling benar satu dengan yang lain. Saya apalagi kita nggak bisa tegur mereka, tapi saya mohon kalau bisa Bapak coba bikinlah sebuah surat. Dan puji Tuhan akhirnya dalam beberapa minggu ke depan, akhirnya beliau mengeluarkan sebuah surat untuk menyampaikan bahwa mari hamba Tuhan kita harus saling menghargai. Ya, kita tahu saya tidak perlu sebutkan nama ya, ada hamba Tuhan senior di mimbar bisa menyerang hamba Tuhan yang lain. Akhirnya itu membuat perpecahan. Merasa diri paling benar. Nah, ini yang seringkali membuat kekacauan. Sehingga badai terjadi, boleh dibilang dalam persekutuan Kristen terjadi badai. Dan puji Tuhan, beliau boleh mengirim surat itu. Dan saya melihat bahwa kayaknya sudah mulai berkurang ya, tidak ada lagi yang mulai saling menyerang satu dengan yang lain. Itu apa? Karena kita merasa diri hebat, merasa diri kuat. Padahal Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34, apa? Paulus itu menulis hampir 13 atau 14 surat di dalam Alkitab. Dari 66 kitab itu sekitar 13 sampai 14 kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi dia katakan apa? Siapa yang mengerti, yang tahu pikiran Tuhan? Demikian juga Bapak Ibu Saudara malam hari ini, mari kita belajar dari Ayub yang sungguh-sungguh menerima semua apa yang Tuhan izinkan. Jangan seperti murid-murid yang merasa diri hebat, merasa diri kuat dengan kemampuannya sebagai seorang nelayan. Tapi mari mungkin kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bekerja, tapi belajarlah dari Tuhan Yesus, bahwa belajarlah kepada aku karena aku rendah hati, ya, rendah hati. Nah, kita mesti, yang pertama yang kita harus tanamkan diri kita, jangan pernah merasa diri kita hebat, ya, jangan pernah merasa diri kita bijak, ya, ada Tuhan yang lebih dari itu, supaya ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih dari kita bukan orang yang hebat. Maka poin yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mempersembahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi yang pertama, Amsal 3 ayat 7 mengingatkan kita bahwa jangan merasa diri kita bijak. Yang kedua, Roma 12 ayat 1-2 berkata bahwa persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, seluruh tubuh, seluruh hidup kita harus kita persembahkan. Biarkan Tuhan yang menguasai pikiran kita, Tuhan menguasai hati kita, Tuhan menguasai semua rencana-rencana kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Karena Tuhan yang tahu. Dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku tahu rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Kita tuh diciptakan oleh Tuhan. Talenta, karunia, kemampuan itu Tuhan yang berikan buat kita. Dan untuk apa kita ada di dunia ini? Karena Tuhan. Jadi jangan, mohon maaf kalau saya pakai, jangan so tahu dengan hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang paling tahu. Tuhan lebih tahu diri kita lebih daripada kita sendiri. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Biarkan pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Supaya kita berjalan seturut apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu Saudara baca berulang-ulang dalam Alkitab, Tuhan Yesus selalu katakan bahwa aku melakukan apa yang Bapa kehendaki, bukan apa yang Dia kehendaki. Bahkan waktu doa di Taman Getsemani pun, Tuhan secara manusia berkata bahwa kalau boleh cawan ini lalu Bapa. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Tapi seringkali kan kita dalam hidup ini kita merasa diri kita, apa yang kita merasa baik kita lakukan. Nah, jadi yang kedua, kalau kita mau tetap bisa keluar dari badai ini,
dengan tegak, persembahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita seperti Ayub. Saya percaya bahwa teman-teman di PDPK adalah orang-orang yang baik. Walaupun ya, saya mohon maaf mengatakan bahwa mungkin kita tidak sesaleh Ayub. Mungkin kita tidak sesaleh juga murid-murid juga ya. Tetapi saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara setia, beribadah, selalu, paling tidak selalu berusaha untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Tetapi itu bukan berarti kita tidak diizinkan Tuhan untuk mengalami badai dalam hidup. Tuhan bisa saja izinkan badai dalam rumah tangga kita, badai dalam pekerjaan kita, badai dalam pelayanan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang saleh, setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang teman bertanya kepada saya, Pak Yosef, kalau orang bunuh diri itu sebetulnya kehendak Tuhan atau keinginannya sendiri sih? Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, orang bunuh diri itu Tuhan izinkan nggak kira-kira? Dia bilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin Tuhan izinkan. Saya bilang, lalu saya bertanya kepada dia, Tuhan tahu nggak kalau orang itu mau bunuh diri? Dia tahu. Ya, Mazmur 139 ayat 1 sampai 24 kan jelas kan? Tuhan itu maha tahu. Lalu saya bertanya lagi pada dia, Tuhan sanggup nggak untuk menghalangi orang itu bunuh diri? Ya sanggup lah. Yesaya 40 ayat 26 berkata apa? Dia itu maha kuat dan maha kuasa. Gampang buat Tuhan itu. Tapi ya, kalau akhirnya orang itu bunuh diri, kenapa Tuhan izinkan? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu saya bilang begini, saya percaya bahwa Tuhan izinkan. Dan itu membuktikan supaya kita bisa belajar. Kita bisa belajar bahwa apa yang dilakukan orang itu kan sebelum dia bunuh diri kan pasti mungkin dia mengalami pergumulan hidup yang berat kan. Tantangan hidup yang berat, dia menjadi stres, dan akhirnya sampai putus asa, akhirnya bunuh diri. Nah, jadi di sini kita belajar, orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Ayub. Dia bisa saja mengatakan, bagaimana lagi saya harus hidup? Harta saya habis. Anak-anak saya meninggal semua. Saya lagi sakit parah. Istri bukannya mendukung. Bahkan menyuruh saya mengutuk. Ini sangat mungkin, ya sudah. Saya bunuh diri aja sekalian. Tapi orang yang percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, badai corona yang sedang kita alami ini ya Tuhan izinkan kita alami. Tetapi itu harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itu yang ketiga yang kita bisa belajar supaya kita tetap bisa keluar. Saya percaya bahwa badai ini pasti berlalu ya. Angel ya, badai pasti berlalu ya. Ibu Pinkan, kita percaya kemarin Ibu Pinkan bilang, kapan nih kita bisa kumpul lagi ya? Saya percaya badai pasti berlalu ya. Saya yakin nggak sampai 40 tahun lah Bu, tenang aja. Dan seringkali kita ketika menghadapi pergumulan dalam hidup kita mulai bersungut. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel tuh berputar 40 tahun. Kenapa? Karena suka bersungut-sungut. Ya. Tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Padahal kalau kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 21. Di tengah-tengah padang gurun, Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan saya sudah 8 kali lah Tuhan izinkan saya boleh ke Israel dan beberapa kali lewatin padang gurun. Dan benar-benar tidak ada kehidupan di situ. Dan seringkali kita diperhadapkan dengan badai pasir. Panas terik di siang hari, malam pasti gelap, nggak ada. Sampai sekarang ini aja di tengah itu nggak ada lampu. Kadang-kadang ada, tapi nggak ada, benar-benar gelap. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Keluaran 13 ayat 21,
Tuhan menyediakan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Di tengah-tengah padang gurun. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, boro-boro ada mall di padang gurun gitu. Nggak ada kehidupan, mau beli apa gitu. Yang kita kalau dalam perjalanan kira-kira 10 jam dari Kairo ke Saint Catherine itu, bingung mau makan apa, udah yang ada di mobil aja. Makanya kalau saya di Kairo itu saya udah kumpulin, bawa bekal banyak-banyak gitu. Ada yang tahu Spanyol nggak? Roti Spanyol, separuh nyolong. Kalau kita di separuh nyolong. Jadi kalau kita sarapan, biasanya kita berangkat dari Kairo kan pagi-pagi kan, udah pada peserta udah pada ngumpul semua. Oh, Spanyol ya, Spanyol, roti Spanyol, semua udah pada ngumpul semua. Buat apa perjalanan kita mau beli apa di situ kan? Dan kadang, tapi Bapak Ibu Saudara tahu, di dalam Keluaran 16, kita mulai baca dari ayat 4 sampai 13. Tuhan sediakan mana setiap hari selama 40 tahun. Ya, burung puyuh juga datang. Waduh, luar biasa, hamburger tiap hari mereka makan ya. Semua Tuhan sediakan. Tidak di tengah-tengah situasi yang boleh dibilang tidak ada kehidupan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah pandemi corona ini juga saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sebagian besar tahu pelayanan saya, dan sampai saat ini selama 12 tahun Tuhan izinkan saya untuk melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di jalanan, dan hampir 300-an orang yang kita sudah pindahkan ke sekitar 65 atau 67 rumah-rumah kasih. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, mereka itu bekerja sebagai pemulung dan nggak bisa kerja. Jadi hampir setiap saat saya pikirin bukan tempat tinggal mereka saja, tapi bagaimana mereka harus makan. Dan Tuhan larang saya untuk minta-minta. Dan Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi saudara tahu, 3 bulan ini mereka tetap dipelihara Tuhan. Bahkan ada yang sakit, ada yang meninggal. Semua bicara tentang harus mengeluarkan uang. Tapi saya bilang, Tuhan yang mengizinkan semua ini, Tuhan yang kirim orang-orang ini. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara tidak lihat saya kayak orang susah kan? Saya percaya karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Ya, jangan pernah takut ya Ibu Pingkan ya. Badai pasti berlalu. Jadi yang pertama, jangan merasa diri kita hebat. Ya, yang kedua, persembahkanlah sungguh-sungguh seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, kalaupun Tuhan izinkan badai ini, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur senantiasa, jangan bersungut. Luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah pesan Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita supaya kita boleh keluar dari badai ini tidak dengan wajah yang cemberut, tetapi wajah yang penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.